Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di malam ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya dengan sebaik-baik pujian dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus, yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ini bukan untuk berleha-leha, bukan untuk lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmatnya, nikmatnya, kemudahannya adalah untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kemudahan tersebut, nikmat tersebut, kita menggunakannya dalam ketaatan, membantu diri kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan dari penciptaan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitulah Allah jelaskan hikmah penciptaan kita. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi Allah ciptakan dunia ini, memberikan kepada kita rizkinya, nikmatnya, memberikan kemudahan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, gunakanlah nikmat tersebut dalam kebaikan, dalam ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Sungguh apapun yang kita lakukan di dunia ini, dari A sampai Z, dari kecil sampai besar, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita untuk apa? Ilmu kita diamalkan atau tidak? Masa muda kita dihabiskan untuk apa? Harta kita dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat ditanya, apa yang kita ucapkan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan dengan kaki kita, kemana kita melangkah, tangan kita, apa yang kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kiamat itu yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak. Semuanya mengatakan ketika hari itu nafsi, nafsi, masing-masing. Tidak ada lagi urusan, tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi harta. Semuanya nafsi, nafsi. Diriku dan diriku. Bagaimana kita memikirkan diri kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, duduknya kita malam ini adalah untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih malam ini tema kita tentang halal dan haram. Inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban salah satunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal dan haram, apa yang telah kita makan dari yang halal dan apa yang telah kita makan dari yang haram. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Jadi ilmu ini membimbing kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, agar bisa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mengetahui halal dan haram adalah penting agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ya. Ada iklan tadi. Perkara halal dan haram pada zaman ini sungguh sulit untuk dibedakan, ya. Oleh karenanya butuh ilmu. Ketika zaman Umar bin Khattab saja, Umar bin Khattab memberikan peraturan Amirul Mukminin. Peraturan, ya, yang menegaskan bahwasannya tidaklah boleh orang yang berjualan di pasar kecuali orang yang sudah paham fikih jual beli. La yabi' fi suqina hadza illa man yafqah. Tidak boleh jual beli di pasar Madinah ini kecuali orang yang sudah paham hukum jual beli, fikihnya bagaimana, agar tidak terjatuh kepada perkara yang haram dalam transaksinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab memeriksanya. Kalau nggak paham, ikut training dulu, ya, ikut training dulu, ikut pelatihan dulu. Bagaimana mengetahui halal dan haram. Ini apalagi zaman sekarang, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan menggambarkan akhir zaman. La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadzal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana dia ambil hartanya tersebut, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Seperti yang saya singgung tadi, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, agar kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, bertambah nikmat kita. Maka perhatikan yang halal dan yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke perkara tersebut, ke tema halal dan haram. Kitabul halali war haram, kitab yang menjelaskan tentang halal dan haram. Qala al-musannif rahimahullahu taala, "I'lam anna talabal halali fardun ala kulli muslim." Ketahuilah bahwasannya mencari perkara yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Orang kalau mengaku Islam, maka perhatikan yang halal. Itulah indahnya Islam. Masalah makanan, masalah pekerjaan, semuanya kita perhatikan yang halal dan yang haramnya. Yang haram kita jauhi, yang halal kita ambil. Ini adalah sebuah kewajiban. Dan insya Allah kita akan jelaskan dalilnya satu persatu. Wa qad idda'a katsirun minal juhali 'adamal halal. Wa qalu la yabqa minhu illa al-ma' al-furat wal hashish an-nabat. Wa ma'ada dzalik faqad afsadathul muamalatil fasidah. Afsadathul muamalatul fasidah. Dan banyak orang mengklaim bahwasannya, ya, sedikit sekali yang halal. Jadi orang-orang yang tidak mengerti, yang jahil, mengatakan yang halal saja sulit, salah. Yang haram aja sulit, apalagi yang haram. Ini dari dulu klaim seperti ini, Bapak. Ya. Jargon seperti itu dari dulu, dari zaman Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdisi. Tidaklah tersisa yang halal kecuali hanya air sungai Efrat. Sungai Efrat itu di mana? Bukan di belakang situ, bukan. Sungai Efrat itu di sana. Dia sungai yang sangat panjang, ya. Dia melewati negara Turki, melewati negara Suriah. Itu sungai Efrat. Jadi sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang air itu halal, ya kan? Terserah mau minum sebanyak air sungai, silahkan. Ya. Kan nggak ada yang mengklaim ini air sungai milikku, kan nggak ada seperti itu. Jadi hanya air Efrat yang halal. Begitu bilangnya, Pak, betul? Ya.
Wal hashishan nabat, juga tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan itu yang halal. Kayak kambing jadinya. Ya. Saking sulitnya cari yang halal hanya air sungai dan hanya rumput-rumputan, itu yang halal. Adapun selain air sungai dan rumput-rumputan, maka itu apa kata beliau? Afsadatul muamalatul fasidah, telah dirusak oleh muamalah yang rusak. Iya. Jadi ini menggambarkan apa? Menyebarnya transaksi-transaksi yang haram, menyebarnya perkara-perkara yang haram di zaman beliau. Di zaman beliau, ya, sangat jauh sekali. Apalagi zaman sekarang. Falamma waqa'a lahum hadza wa 'alimu annahu la budda lahum minal aqwat tawassa'u fi syubhati wal haram wa hadza minal jahli wa qillatil ilmi. Ketika sudah seperti ini jadinya, ya, padahal manusia membutuhkan makanan, maka mereka pun menganggap sepele masalah halal dan haram. Mereka pun bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat dan perkara yang haram. Karena jargon tadi, yang haram saja sulit, apalagi yang haram. Udahlah, ya, zaman sudah rusak, ya kita pun ikut rusak. Seperti itu. Dan ini salah. Sikap seperti ini salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Berusaha memperbaiki keadaan. Rasulullah SAW memuji orang-orang seperti ini dan menyematkan titel ghuraba kepada mereka. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan keterasingan. Rasulullah dikucilkan, sahabat disiksa, dianggap asing ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali asing di akhir zaman. Ya, lihatlah sekarang. Orang melihat orang berjenggot sudah asing, ingatnya kambing. Alhamdulillah. Orang melihat berpakaian cingkrang, kebanjiran. Orang melihat memakai cadar, Ninja Hattori keluar dari TV. Keterasingan. Ya. Ketika orang rajin ke masjid, sok coleh, ya. Itu semuanya keterasingan. Asing kalau orang jadi baik. Tapi kalau orang berpakaian buka aurat, senang. Ya, makin bening matanya. Dipuji. Ketika artis datang, ya, rame. Ketika pengajian, sepi. Muadzin adzan subuh, ya Allah, ya. Yang adzan muadzin, yang imam pun muadzin. Kayak gitu. Yang datang kayak kakek, sudah menghitung hari kayaknya. Kemana ya pemuda-pemudanya? Asing. Asing sekali. Ya. Seperti itu. Ini adalah keterasingan. Yang baik dianggap nyeleneh. Yang nyeleneh dianggap, ya, benar. Allahu Akbar. Semoga Allah memperbaiki keadaan masyarakat kita, termasuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini termasuk kebodohan dan sedikitnya ilmu. Iya, penyebabnya apa? Tersebarnya kebodohan di tengah masyarakat. Makanya majelis ilmu itu penting. Ya, majelis ilmu itu penting. Makanya ketika tentara-tentara kaum muslimin membebaskan suatu negeri, ya, mereka apa yang mereka lakukan? Menegakkan masjid. Menegakkan masjid. Karena dulu itu belajar di masjid, Pak. Belajar di masjid. Jadi dengan masjid tegak, ya, maka di sana disebarkan ilmu. Karena itu, ya, karena hal tersebut, ketika masjid-masjidnya melompong,
boro-boro majlis ilmu, boro-boro pengajian, sholat 5 waktu pun sepi, tidak ada. Maka bagaimana ilmu bisa tersebar? Ya. Wa qillatil ilmi, dan sedikitnya ilmu. Fa inna fi sahihaini min hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara syubhat, tidak jelas. Jadi syubhat itu apa, Pak? Tidak jelas antara halal dengan haram. Ya. Tidak jelas, dan ini berbeda-beda setiap orang, ya. Yang faktor menyebabkan bedanya karena keilmuan kita. Terkadang karena kita jarang ngaji, ya, tidak paham ilmu agama, kita nggak tahu ini halal apa haram. Ya. Makanya tugas kita apa? Satu, belajar. Yang kedua, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada pakarnya kalau kita tidak tahu. Ya. Maka untuk sementara waktu kalau itu syubhat, kita tidak tahu halal haram, tinggalkan dulu. Tinggalkan dahulu. Tanyakan dahulu, cari ilmunya dahulu. Lihat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia meruqyah dengan surat Al-Fatihah dan diberikan hadiah oleh kepala kaum 50 ekor kambing, Abu Sa'id Al-Khudri nggak langsung main caplok saja, tidak langsung main sembelih, tidak langsung main panggang makan, tunggu dulu katanya. Kita tanya Rasulullah dulu, ini halal apa haram, boleh apa tidak? Tuh, inilah sikap seorang muslim. Jangan main embat saja, ya, cari ilmunya. Dan bahkan ulama pun ya beda pendapat terkadang. Seperti itu. Kalau sudah beda pendapat dan dalilnya kuat, saling tarik menarik, maka sikap kita apa? Jauhi. Al-khuruju minal khilaf mustahabun, kata para ulama dalam kaidah fikih. Keluar dari perselisihan para ulama itu mustahab, dibolehkan, disunahkan, dicintai, lebih baik. Ada ulama yang bilang halal, ada yang ulama bilang haram. Ini kuat, sama-sama kuat dalilnya. Ya udah, kita tinggalkan, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dalilnya sama-sama kuat. Ya, kayak sholat jamaah misalkan. Khilaf ulama dari dulu. Sholat jamaah ini wajib ain, fardu ain, atau sunnah muakkadah, atau fardu kifayah. Ini khilaf dari dulu. Maka sikap kita udah ambil pendapat yang mewajibkan, ya. Kalau kita ambil yang mensunahkan saja, ya kita kena nanti pendapat yang mewajibkan. Nanti kita berdosa nanti. Apalagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, laqad ra'aituna, ya, man yatakhallaf min hadhihi illa munafiq ma'lumun nifaq. Aku telah melihat diri kami, yaitu para sahabat, tidaklah yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang yang munafik, yang telah jelas kemunafikannya. Naudzubillah. Pada zaman sahabat orang yang enggak sholat jamaah disebut siapa? Ya, terindikasi kemunafikan, munafiknya jelas. Sampai kata Ibnu Mas'ud, sampai-sampai ada seorang di antara kami harus dibopong ke masjid. Nah, jadi lihat betapa, ya, penting bagi kita untuk keluar dari khilaf ulama, ya, karena itu termasuk perkara syubhat juga, seperti itu. Walamma kanat hadhihi da'wa min haula'il juhal bid'atan qad amma dararuha wastatara fid dini syararuha
wajaba kasful ghita'i an fasadiha bil irsyadi ila madrakil farqi bainal halil wal haram wa syubha. Jadi perkara itu Bapak dan Ibu sekalian tidak lepas dari 3 hal, Pak. Yang pertama, yang jelas dalilnya itu halal, maka kita nikmati, kita konsumsi, kita gunakan. Ya, air halal kita minum, ya. Jangan dibiarkan, kasihan yang udah buat. Bismillah. Apalagi kalau istri yang buat, kalau nggak dimakan ngajak perang dunia berarti. Ya, sebagai bentuk penghargaan kepada istri, makan masakannya, ya, walaupun keasinan dikit gitu, ya, walaupun keasinan dikit. Kalau sudah jelas dalilnya halal, ya kita ambil. Jangan sampai kita haramkan, nanti kita bisa murtad, mengharamkan yang halal, ya, tidak boleh. Sudah jelas halal. Yang kedua, yang dalil yang menegaskan itu haram, maka kita tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Ini haram, riba haram, tinggalkan. Zina haram, tinggalkan. Mencuri haram, tinggalkan. Berbohong haram, tinggalkan. Jangan malah diterjang, apalagi menganggap halal. Kalau sampai menghalalkan yang haram, yang jelas-jelas haram, murtad kita, Pak. Ya, murtad, naudzubillah. Apakah yang melaksanakan yang haram berarti menghalalkan? Tidak mesti, ya. Kalau sudah menghalalkan walaupun tidak melakukan, murtad. Paham ini, Pak? Salat wajib, salat 5 waktu fardu, ya, dia melaksanakan tapi hatinya mengatakan salat 5 waktu nggak wajib, murtad. Walaupun dia melakukannya, ya, karena dia mengingkari. Makanya amalan hati ini penting, ya. Walaupun amalan zahir dia ruku, dia sujud, tapi hatinya apa? Mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, maka dia murtad. Walaupun dia salat. Sama perkara yang haram, walaupun dia itu, ya, menjauhi yang haram tapi meyakini itu halal, bisa murtad, ya, bisa murtad. Ini yang jelas-jelas haram, Pak, ya. Riba jelas haramnya, zina jelas haramnya, mencuri jelas haramnya. Kalau kita menghalalkan yang haram, kita bisa murtad. Perkara yang ketiga, dalil yang mengharamkan kuat, dalil yang mengharamkan kuat. Jadi sama-sama kuat, yang menghalalkan kuat, yang mengharamkan kuat, saling tarik menarik, ya. Inilah syubhat, atau enggak jelas dalilnya, ya. Maka ini syubhat, jauhi. Sekarang perkara yang tidak ada dalilnya gimana? Inilah dia yang tidak ada, ya. Di hadis ini kita ambil dari hadis yang lain. Jadi ada 4 yang tidak ada dalilnya, halal dan haram. Maka hukum asalnya, pertama, jika itu urusan dunia, halal. Urusan dunia. Ustadz, apa hukumnya pakai batik? Nah, ini hukum asal haram, nggak ada. Allah mengatakan pakai batik haramun, katanya. Man labisa batikan haramun, nggak ada. Barang siapa yang pakai batik haram, nggak ada. Ya. Maka hukum asalnya halal, yang perkara dunia. Ustaz, pakai hukum pakai HP halal, boleh. Hukum asalnya HP halal, ya. Pakai sepeda motor, hukum asalnya halal. Kayak gitu. Nggak ada dalil yang mengharamkan pakai HP, pakai kendaraan, ya, bermotor. Halal. Tidak ada dalil yang mengharamkan dan tidak ada dalil yang menghalalkan. Misalkan seperti itu. Padahal hal itu semua secara umum, ya, bisa masuk ke dalam keumuman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi khalaqalakum, ya, ma fis sama'i wal ardi
Dialah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di langit dan yang di bumi. Untuk kamu, artinya apa? Halal bagimu. Itu hukum asalnya. Yang kedua, kalau masalah ibadah, ini dia. Hukum asalnya haram. Ya, al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal dari ibadah adalah terlarang, haram. Ya, jangan mentang-mentang ini baik, yuk lakukan. Ya, yang menilai baik itu hanya Allah dan Rasulnya dalam hal ibadah. Adapun manusia beda-beda otak. Ya, kalau seperti itu kita serahkan agama kepada manusia, ya rusak Islam. Ya, kata suku A ini baik, kata suku B enggak baik. Ya, kata si A baik, kata si B enggak baik. Rusak Islam. Maka dalam agama, dalam ibadah, dalam keyakinan kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan lewat Al-Quran dan hadis, kita lakukan. Ya. Kata Allah haram, kata Rasul haram dalam Quran dan hadis, kita tinggalkan. Itu dia. Paham ini Pak? Dan ini kaidah yang disebutkan para ulama, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah pun seperti itu. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Daqiqil 'Aid dan lain sebagainya menetapkan kaidah agung ini, al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal ibadah adalah terlarang. Jangan sok paten. Ya, jangan sok paten. Rasulullah SAW pernah mencerca orang yang sok paten seperti ini. Semangatnya 45 dalam ibadah. Ya, ada 3 orang dalam Sahih Bukhari Muslim. Ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi, menemui istri-istri Nabi di rumah Rasulullah SAW. Rasul sedang tidak ada di rumah. Menanyakan bagaimana perihal ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, maka para istri Nabi pun mengatakan begini dan begitu ibadahnya Nabi SAW. Laki-laki ini, yang 3 orang ini menyepelekan, kok biasa aja ya ibadahnya Nabi, kok nggak ada yang wah gitu ibadahnya, kok nggak ada yang wah. Ya. Kemudian datang sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi berkata, apakah benar kalian berkata begini dan berkata seperti itu? Lihat, Nabi tabayun. Memang apa yang dikatakan oleh 3 orang ini? Ketika mereka mendengar jawaban para istri Nabi perihal ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang ini berkata, laki-laki pertama, ya, kalau gitu aku akan sholat malam terus, nggak bakalan tidur. Ya, karena Nabi sholat tidur, sholat tidur, nggak ada sholat terus, nggak ada. Laki-laki ini, kalau gitu kami sholat malam ajalah, nggak pakai tidur. Laki-laki kedua mengatakan, kalau gitu kami puasa terus, nggak berbuka. Karena Nabi itu Pak, ya, berpuasa dan berbuka. Dikatakan banyak puasa enggak, dikatakan banyak buka enggak, mu'tadil, sedang-sedang saja. Ya, misalkan hari Senin Kamis Pak, hari Senin kita nyenen, hari Kamis kita ngemis, ya, seperti itu. Jadi biasa aja. Ngemis bukan minta-minta Bapak, ya, berpuasa. Kan orang Indonesia sukanya disingkat. Ya. Alhamdulillah puasa Senin kepanjangan, Nyenen, nah kan gitu kan. Abi ngemis nggak besok? Ya ngemis, ya, kayak selesai. Ya nggak masalah nama kan, sebutan. Yang penting apa? Actionnya. Justru itu lebih menjaga keikhlasan. Ya. Nggak ada kata-kata puasanya di sana. Taib. Yang berikutnya orang ketiga.
Kalau gitu aku nggak bakalan menikahi wanita. Pernikahan itu menyibukkan aku dari ibadah. Ya, udahlah, gak usah nikah. Tuh, 3 orang ini sok paten, Mbak, sok hebat. Dia menganggap ibadah itu harus seperti pendeta, ya, di tempat ibadahnya aja. Makanya kita temukan sebagian saudara kita itu, masya Allah, zikirnya ribuan kali, Bapak. Bahkan di rumahnya disediakan tempat khusus untuk zikir ribuan kali. Ya, amalan-amalan khusus dan lain sebagainya tidak ada dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati seperti ini. Nabi pun berkata, apakah kalian benar mengatakan ini dan itu? Nabi itu sikapnya nggak sembrono, nggak tergesa-gesa, Bapak. Tabayyun dulu, check and recheck. Apa kata Nabi setelahnya? Inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Aku ini paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Ya, kalau tujuan kalian karena takut kepada Allah, karena takwa, maka aku yang paling bertakwa, aku yang paling takut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, ana aqumul lail wa ana. Walaupun aku paling bertakwa, paling takut, aku masih sholat malam juga masih tidur. Wa asumu wa uftir. Selain aku puasa, aku juga buka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para wanita. Gak cuma satu, lihat Rasul. Ya, kok kita satu aja langsung kita bilang menyibukkan. Nah, ini dari mana kayak gitu? Nabi istrinya berapa, Ibu? Gak usah bapak ditanya ya, Ibu. 4, bukan 4 untuk suami ibu ya. Rasulullah 9. Tapi nggak ada Rasul bilang menikah menyibukkanku. Tidak. Karena asasnya mencari ridha Allah. Asasnya dakwah. Bapak ingat ya. Jangan hanya modal disemangati, dipanasi sama tetangga yang kawan yang nikah lagi, bapak pun kepanasan. Ini bukan semangat yang bagus. Gak usah lah kalau gitu, ya. Porak-poranda nanti. Bukannya memperistri janda, malah menjandakan istri nanti. Ya. Jadi tata niatnya dan ngaca dulu. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan pernikahan menyibukkanku, justru membantu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, man tazawwaja faqad istakmala nisfu dini. Barang siapa yang menikah maka telah sempurna separuh agamanya. Sempurna, bukan mengurangi, bukan menyibukkan, sempurna. Falyattaqi fil baqi, maka hendaklah dia bertakwa di separohnya lagi. Beda kalau yang bujangan, masih jomblo, masih gadis, ya. Kata para ulama ibarat anai, ibarat rumputan yang kering kerontang di tengah gurun pasir, dihembus angin, goyang kanan, goyang kiri, gak punya pendirian, hatinya gundah gulana. Beda kalau sudah menikah. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para lelaki merasa tenang kepada istri kalian. Makanya orang yang bersuami itu lebih tenang pikirannya, ya, lebih ganteng, ya, lebih cool, lebih fresh, kayak gitu. Lebih terjaga dari perkara-perkara yang haram, yang bersumber dari fitnah wanita. Ya, jadi kalau sudah menikah tundukkan pandangan Bapak. Bujang, ikhwan. Agar apa? Dirasa disitulah nikmatnya nikah nanti. Tapi kalau kita masih menikah, masih jelalatan, itu masih nggak tenang. Ternyata istriku nggak cantik, ya. Akhirnya kurang, kayak gitu. Insya Allah kalau kita jaga pandangan, insya Allah istri kita lah paling cantik. Nggak di dunia, di akhirat insya Allah Bapak ya. Kayak gitu. Istri Bapak paling cantik, lebih cantik daripada bidadari. Seperti itu.
Itu dia. Jadi hukum asal di dunia, perkara dunia adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya, jangan mudah mengharamkan. Tahu enak tapi diharamkan, nggak boleh ya. Daging enak tapi diharamkan, nggak boleh seperti itu. Tapi dalam ibadah hukum asalnya haram, terlarang. Tidak boleh kita sok paten, sok soleh mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal seperti ini ya sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebih-lebihan dalam ibadah, ya, berlebih-lebihan dalam ibadah. Ada sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau disaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi ya berkunjung ke rumah Abu Darda. Enggak ada, yang ada istrinya. Penampilannya kumel, kucek, ya, kayak gitu. Enggak memperhatikan penampilan seperti itu. Kemana saudaramu? Dia itu ibadah terus, ya, di masjid ibadah terus. Maka Salman Al-Farisi pun pergi ke masjid menasihati Abu Darda. Ya, Abu Darda pun pulang, ya, makan, disuguhi makan. Ternyata Abu Darda puasa. Kata Salman, aku nggak mau makan kalau kau puasa. Akhirnya Abu Darda membatalkan. Ini puasa sunnah, Pak. Maka kalau puasa sunnah boleh dibatalkan, ya, kayak gitu. Apalagi kawan ngajak makan, ya kan? Dibatalkan. Kemudian tidur malam. Abu Darda malah gak mau tidur, pengen fokus ibadah sholat. Kata Salman, tidur. Sebentar tidur bangun, kata Salman, tidur lagi, sampai ya di sepertiga malam terakhir dia pun bangun. Akhirnya Salman pun bangun, dibiarkan sama Salman ibadah, kayak gitu. Kemudian setelah itu Salman Al-Farisi pagi-paginya mengatakan kepada Abu Darda, ya, inna fi nafsika 'alaika haqqan. Dirimu punya hak. Wa fi ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu juga punya hak. Ya. Wa fi rabbika haqqan. Dan Tuhanmu juga punya hak. Ati, ya. Berikanlah hak kepada yang memiliki hak tersebut. Ketika hak Allah kita berikan hak Allah, ketika hak keluarga kita berikan hak keluarga, ketika hak diri berikan hak kepada diri kita. Jangan hanya hak Allah saja, atau hak keluarga saja, atau hak diri saja. Tidak boleh. Harus, ya, kita sesuaikan porsinya masing-masing. Jangan sampai kita zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, zalim kepada keluarga kita, bahkan zalim kepada diri kita. Tidak boleh. Jadi sudah ada, dan Nabi memperingatkan hal ini, ya. Sampai dilaporkan kepada Rasulullah perbuatan Salman ini, ya. Apa kata Salman? Shadaqa Salman. Salman itulah yang benar. Abu Darda salah. Ya, Abu Darda salah. Oleh karena kata beliau di sini, ketika jargon-jargon seperti ini datang dari perkara ya dari orang-orang yang bodoh, telah menyeluruh kerusakannya, ya, telah tersebar keburukannya, maka wajib bagi kita untuk menyingkap, ya, tabir yang menghalangi hal tersebut. Jadi sudah parah perkara tersebut di zaman beliau, di mana perkara halal samar, perkara haram samar, apalagi perkara syubhat. Yang halal sulit, yang haram mudah didapatkan, yang syubhat tersebar. Wa nahnu nuwaddihu dzalika fi aqsam, dan kami akan menjelaskan hal tersebut dalam, ya, penjelasan berikut ini dengan pembagian, ya, berikut ini. Al-qismul awwal, bagian yang pertama. Jadi pembahasannya
runut ya. Fi fadilati talabil halali wa dhammil harami wa darajatil halali. Bagian yang pertama adalah keutamaan mencari yang halal dan cercaan mencari yang haram, dan tingkatan-tingkatan halal dan haram. Jadi dimotivasi dulu Bapak, dikasih targhib dan tarhib. Ya, karena apa? Kekuatan diri, kekuatan seorang muslim, motivasi seorang muslim itu berangkat dari dirinya masing-masing. Makanya ya terus bersihkan hati, ya, bersihkan hati kita dari noda syirik, dari penyakit-penyakit hati, dari kecondongan terhadap dunia. Insya Allah akan baik tingkah lakunya, kayak gitu, akan baik. Itulah rahasia pendidikan Rasulullah. Rasulullah fokus kepada perbaikan hati, yaitu akidah. Akidah sudah baik, sudah lurus, insya Allah mudah menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun dibersihkan dulu hati kita, dimotivasi dulu supaya hati kita bersih dari syubhat, dari penyakit syirik, kecondongan terhadap dunia, dan kita termotivasi ya. Makanya sampai adakan motivator gitu ya, bangkit dari keterpurukan, gagal coba lagi, bangkrut bangun lagi, roboh dirikan lagi, kayak gitu. Selama kita punya motivasi dalam diri, insya Allah seberat apapun ya insya Allah ta'ala akan kita jalani. Gagal terus akan kita lalui, halangan rintangan akan dilewati, insya Allah ta'ala. Dan sebaik-baik motivasi adalah dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis, karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu ya kebutuhan kita apa, muskilah kita apa, solusinya apa. Makanya kalau mau mencari kebeningan hati, pelajari Al-Quran dan hadis. Makanya beliau menurunkan ayat Al-Quran dan hadis di sini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, kulu makanlah dari perkara-perkara yang baik, wa'malu salihah dan beramallah saleh. Ini seruan kepada siapa? Kepada Rasul Bapak. Rasul saja yang punya hak istimewa, dimuliakan oleh Allah dengan risalah, itu diperintahkan untuk makan yang halal, untuk beramal soleh. Itu pola pikir kita Pak, jangan pula dibalik. Nah ini kan perintah buat Rasul saja, kalau kita nggak masalah haram. Nah ini pemikiran yang salah. Ini kaidah usul fikih dari mana kayak gini? Bahkan para ulama mengatakan khitabullahi li nabiyhi khitabun li ummatihi. Perintah Allah kepada Nabi, hukum asalnya itu perintah juga kepada umatnya. Kalau Allah merintahkan kepada Rasul, berarti perintah juga kepada kita. Paham ini Pak? Ya. Kan banyak dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau haramkan yang halal? Ini sindiran kepada Nabi. Ini juga sindiran kepada kita, jangan mengharamkan yang halal. Kayak gitu. Ya ayuhar rusul, hai para rasul, makanlah yang baik-baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka ayat-ayat yang lain, kita temukan ternyata ada ayat yang perintah langsung kepada kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami berikan, dari yang halal-halal. Karena Allah menciptakan ini Pak, ada yang halal, ada yang haram. Emangnya B2 diciptakan oleh setan? B2, B1 ya, bukan vitamin ya Pak ya. Yang paham-paham, man pahima, man tenganga-tenganga ini. Intinya Pak, Allah menciptakan hewan yang haram itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bukan untuk kita santap,
Itu ujian buat kita. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Itu khamr diciptakan Allah itu buat ujian. Tahan nggak kita nggak nyekek botol? Kayak gitu. Ya. Kata orang bukan pengalaman pribadi, Pak. Daging B2 itu enak. Betul, Pak? Katanya seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Khamr itu nikmat, apalagi kalau minum di musim dingin katanya. Seperti itu. Nah, ini kan orang bikin penasaran, tapi karena keimanan kita, nah ini diuji iman kita. Mau nggak kita menjauhi? Seperti itu. Di hadapan Bapak ada wanita yang halal, ada wanita yang haram. Ketika berhadapan dengan wanita yang haram, nah godaan Bapak itu menguji iman. Bukan malah kenapa sih Allah nyiptain kayak ginian. Nah kayak gitu, jangan seperti itu. Itu ada hikmahnya, menguji iman kita. Makanya kalau nggak sengaja terlihat Bapak yang haram tadi, langsung ingat yang di rumah. Ya, langsung go ke rumah Bapak. Kayak gitu. Bukan malah yang milih yang haram. Seperti itu. Nah, di ayat tadi Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memakan yang halalnya, yang haram ditinggalkan. Ya. Ustaz dapat pahala nggak ninggalin yang haram? Jelas dapat. Bahkan para salaf kita terdahulu, ya dinar apa? Dinar pula lagi. Para ulama salaf kita terdahulu mengatakan 1/6 dirham. Dirham itu sekarang 1 dirhamnya sekitar 15.000, Pak. 1/6-nya dari 15.000. Ya. 1/6 dirham yang haram aku tinggalkan itu lebih baik daripada aku berinfak di jalan Allah 600 dinar. Ya. Lebih baik dari infak 600 dinar. Sedikit Pak, banyak Pak dinar? 1 dinar itu emas Pak, bukan perak. Kalau dirham perak. Makanya 1 dirham ya 1 gram perak 15.000. Kalau 1 gram emas 1 juta. Kayak gitu. Jadinya apa? Jauh Pak. Jauh. Ini 600 dinar. Jadi 1/6 dirham ya paling 2.000 kita tinggalkan, udah 2.000 dirham kita tinggalkan yang haram, itu lebih baik daripada kita berinfak 600 dinar yang halal. Ya, Masya Allah. Jadi pahalanya besar, pahalanya sangat agung meninggalkan yang haram. Wat-thayyibat al-halal, dan maksud dari thayyibat kata beliau adalah halal, perkara halal. Fa amara bidzalika qabla al-amal, dan Allah memerintahkan hal tersebut sebelum beramal. Nah, ini ada hikmah di balik kenapa Allah memerintahkan dulu untuk kita makan yang halal, baru Allah menyebut beramal soleh. Ya. Di antara hikmahnya apa? Yaitu makanan itu berpengaruh kepada tingkah laku kita, Pak. Berpengaruh. Kalau kita biasa makan yang halal, itu biasanya tingkah laku kita baik. 1, tingkah laku kita baik. Ya, jadi makanan itu berpengaruh sekali kepada tingkah laku kita. Lihatlah orang yang biasa makan B2 itu, ya, dengan orang yang biasa makan ayam. Kan akhlaknya beda, tingkah lakunya beda, sifatnya pun beda. Kenapa? B2 ketika hidupnya, nah itu nggak peduli, ya pasangannya diembat sama B2 yang lain, kayak gitu. Nggak ada rasa cemburu, ya, nggak ada rasa cemburu. Silahkan nikmati istri gue, gitu kan? Coba ayam. Kalau ada ayam mendekati ayam yang lain dan dia sudah punya ayam, kau bingung. Ada ayam betina sudah punya ayam
jantan. Datang pejantan yang lain, oh siaplah berperang. Kayak gitu. Oleh karenanya apa? Orang yang biasa makan B2, lihatlah tingkah lakunya. Istrinya buka aurat, tafadhal. Istrinya selingkuh, silahkan. Ya, yang penting keluarga utuh, yang penting ya duit jalan dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ya, beda dengan kita. Ya. Rasa cemburunya tinggi. Itu yang pertama, berpengaruh sekali. Yang kedua, orang yang biasa makan haram maka akan terganggu di ketaatannya. Ya, di ketaatannya. Bagaimana itu? Yang pertama, tidak merasa nikmat dalam beribadah. Enggak merasa nikmat. Enggak tenang. Enggak khusyuk. Yang kedua, amalannya tersebut ya banyak bolongnya, tidak maksimal, tidak full, bahkan menyebabkan seseorang tidak diterima ibadahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang pergi haji dengan harta yang haram, maka hajinya ditolak. Allah nggak terima ya ibadah haji tersebut. Kayak gitu. Naudzubillah. Jangan sampai kita menggunakan barang-barang haram, harta haram dalam ibadah-ibadah kita, khawatir tertolak. Bahkan doa kita tertolak. Doakan amalan lisan kita, ya Allah, ya. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami anak yang saleh. Tapi apa yang terjadi? Makanannya haram. Apakah akan diijabahi? Tidak. Nah, ini akan disinggung nanti. Akibat dari makanan yang haram. Doanya mental, tidak diijabahi. Ya. Makanya sebagian salaf ditanya, apa rahasiamu doamu mustajab? Apa kata mereka? Aslih to'amak. Aslih to'amak. Perbaiki makananmu. Maka doamu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi dhammil haram, dan Allah berkata mencerca perkara yang haram, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Lihat. Allah mencerca, Allah melarang kita memakan makanan yang haram. Ya. Makanan yang haram atau harta yang haram itu ada dua. Yang pertama haram li zatihi, haram zatnya, ya. Jadi zatnya haram. Ya, seperti tadi B2, B1, ya. Itu zatnya haram. Seperti itu. Zatnya haram. Ada yang haram li ghairihi. Haram karena faktor lain, faktor luar. Ya. Yaitu cara mendapatkannya yang haram. Seperti mencuri, korupsi, riba, ya. Haram. Uangnya halal tapi caranya mencuri. Caranya transaksi riba, jadilah haram. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan perkara-perkara yang haram ini, ya. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Seperti itu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain tentang keharaman memakan harta yang haram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba, wa dzakara al haditsa ila qalihi thumma dzakara rajul yutilu safar ash'ats akbar yamudu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna istajabu lidzalik, rawahu Muslim wa ruya fi dzalika ghairu hadis. Lihat,
Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahayanya makanan yang haram, harta yang haram. Rasulullah mengatakan, wahai manusia, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah memberikan kisah seorang laki-laki yang sedang safar. Safarnya jauh sekali. Kemudian penampilannya kumuh, lusuh. Dan dia pun mengangkat tangan ke atas langit dan berdoa, ya Rabbi, menyeru Allah, memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dia tumbuh dari perkara yang haram. Maka kata Nabi, bagaimana doanya bisa dimustajab, bisa diijabahi? Artinya apa? Tidak mungkin diijabahi. Di hadis ini, laki-laki ini telah menempuh bagaimana supaya doanya mustajab. Yang pertama, dia safar. Orang safar itu doanya mustajab. Jadi kalau bapak ibu safar, banyaklah berdoa, ya, berdoa. Yang tahu ada saudaranya safar, minta, akhi lagi safar aja, iya, tolong doakan, ya. Apalagi safar pas lapar, ya kan? Lihat kata Nabi, as'as akbar, penampilannya kumuh, kucel, ya. Penampilannya kumuh, kucel. Ini pun kunci mustajab yang kedua, yaitu penampilan kita diperhatikan, ya. Makanya ketika sholat istisqa kan disunahkan kalau keluar ke lapangan itu kan penampilannya, ya, kumuh. Penampilannya kumuh. Ini kayak lebaran. Mau kemana? Mau kayak sholat Idul Fitri aja ini, pakaiannya baru-baru. Kalau sholat istisqa penampilannya kumuh, ya, mustajab. Apa kata Nabi? Rubba as'asin aghbar, ya, yamuddu yadaih, ya, madfu'un 'alal bab, walau aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang yang penampilannya kumuh, kucel, kayak gitu. Kalau dia ngantri tertolak, ya, saking nggak dipandang sama manusia. Nah ini kayak gembel, udah nggak usah ngantri, nggak punya uang kau, ditolak sama manusia. Ngetok pintu akhwat untuk melamar dia, tertolak sama calon mertuanya, kayak gitu. Madfu'un 'alal bab, tertolak kata Nabi. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, ya Allah, berdoa dia kepada Allah, pasti doanya diijabahi. Banyak orang kayak gitu. Makanya Bapak, kalau lihat orang-orang lemah seperti itu, diperhatikan, terutama tetangga kita. Ada nenek-nenek, ya, sudah peot, rapuh, ya, anaknya entah kemana, atau anaknya durhaka, itu diperhatikan, ya, dikasih bantuan, ya, kasih hadiah, kasih sedekah, kasih zakat, perhatikan, kasih makanan, kayak gitu. Kenapa? Mustajab doa orang-orang seperti itu. Mustajab. Apa kata Nabi? Innama tunsaruna bidu'afaikum. Ketika Nabi berkata kepada para tentaranya, kalian itu ditolong, dimenangkan dalam peperangan kalian itu karena apa? Doa-doanya orang yang lemah di Madinah. Ya. Jadi kalau mau sukses, perhatikan orang-orang seperti itu. Perhatikan, bantu, berikan. Dan yang paling diperhatikan orang tua kita yang sudah sepuh. Ada orang baik kepada kawannya, baik kepada istrinya, ya. Tapi lupa orang tuanya di kampung sudah tua, kayak gitu. Mereka lah yang paling berhak untuk kita ihsan, berbakti, berbuat baik kepada mereka. Itu, ya. Ini jauh-jauh nyari tempat keramat supaya doanya mustajab. Padahal di rumah dia ada yang paling keramat di situ, ya kan? Orang tuh tua, ya, orang tua. Di samping dia tetangga janda-janda tua, nggak diperhatikan, itu orang keramat, kayak gitu. Nah itu hadisnya ini, orang keramat. Ngapain jauh-jauh datang ke, ya, tempat-tempat keramat? Apalagi sampai minta-minta kepada selain Allah, ini syirik. Syirik, batal keislaman kita, ya, batal.
Syirik besar. Berdoa kepada selain Allah syirik besar. Ya, naudzubillah. Yamudu yadaihi ila sama. Ini faktor mustajab yang ketiga, mengangkat tangan. Rasulullah SAW katakan, Innallaha hayyun karim yastahi minal abdi idza rafa'a yadaihi an yaruddahuma sifran khaibataini. Allah itu maha malu dan maha dermawan. Allah malu jikalau ada seorang hamba yang mengangkat tangan kepada dia, ternyata nggak diijabahi, nggak dikasih, nggak diberikan permintaannya. Allah malu tuh. Sampai-sampai hambanya selesai doa, zong, nggak dikasih apa-apa sama Allah, itu Allah malu. Berarti apa? Mustajab, orang yang doanya angkat tangan. Ya, makanya jangan pelit-pelit angkat tangan Bapak kepada Allah. Kalau kepada manusia iya jangan angkat tangan kepada manusia. Ya, kayak gitu. Minta-minta, ngemis-ngemis jangan, tidak boleh. Ya. Apalagi angkat tangan kepada keadaan, ya nyerah. Jangan sampai seperti itu. Jangan putus asa. Angkat tanganlah kepada Allah. Angkat tangan kepada Allah itu kemuliaan. Justru Allah makin sayang kepada orang yang banyak minta. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak minta kepada Allah, Allah akan marah kepada dia. Nah, kalau yang minta kepada kita orang, dia minta terus, marah enggak kita, Pak? Kesel enggak? Ya, beda kalau Allah. Itulah mulianya Allah, dermawannya Allah. Semakin diminta semakin senang. Tapi kalau nggak minta kita, ya malah murka Allah kepada kita. Kayak gitu. Masya Allah. Lihat, mengangkat tangan itu mustajab, Bapak. Mustajab. Berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ini faktor keempat. Di mana sebabnya mustajab? Yaitu apa? Menyebut Asmaul Husna. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam Al-Quran, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama indah tersebut. Ya, kalau Bapak pengen luas rezeki, panggil nama Asmaul Husna, ya Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Kalau banyak dosa minta ampun, panggillah Allahumma ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya. Ighfirli, ampunilah Allah. Minta rahmat, seru ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Kalau minta jodoh Ustaz gimana? Jodoh apa, Pak? Kalau seperti itu, serulah Asmaul Husna. Itu mustajab. Allah yang merintahkan. Nah, ini udah 4, Pak. Safar, penampilan kumal, kusuh, lusuh. Udah safar, lapar, ya kan? Kayak gitu. Penampilan lusuh, kumal, ya. Kemudian mengangkat tangan. Kemudian memakai Asmaul Husna. Tapi 4 faktor ini mental, Pak. Gara-gara kesalahan satu saja. Apa itu? Makanannya haram. Makanan haram. Tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik, ya. Wa ruwa anna Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustajab da'watah. Faqala lahu atlib ta'mataka tastajib da'wataka tustajab da'watuka. Diriwayatkan bahwasanya Sa'ad pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, gimana caranya supaya doaku mustajab? Maka Rasulullah memberikan jawaban, atib ta'mataka, perbaiki makananmu. Ini ibu jangan disalahpahami, perbaiki makanan itu dari makan ikan teri menjadi ikan kakap, bukan ibu. Ya, kayak gitu. Bukan dari daging tempe ke daging ayam, bukan itu maksudnya ibu, ya. Maksudnya adalah dari yang haram ke yang halal. Kalau masih kita memakan yang haram, tinggalkan. Makan makanan yang halal. Walaupun ikan asin,
walaupun tempe tahu, walaupun lalapan, ya. Kayak gitu. Atib ta'mataka, perbaiki makananmu, jangan makan yang haram. Tustajab da'watuka, maka niscaya doamu mustajab. Apa kata Sa'ad? Dan aku lakukan. Inilah sahabat Bapak. Kalau sudah datang hadis Nabi, dilakukan. Ya sami'na wa ata'na. Nah, kalau kita datang hadis Nabi, sami'na wa pikirna. Ya, wa pikirna. Dipikir-pikir dulu. Aduh gimana nih? Seperti itu. Apa kata Sa'ad? Dan aku amalkan, dan ternyata terbukti. Betul. Tidaklah aku berdoa kecuali doaku mustajab. Mustajab. Ya. Walaupun ini hadisnya lemah, ya. Ini sanadnya lemah. Kayak gitu. Tapi dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya tadi, riwayat Muslim. Jadi di antara faktor doa kita tidak mustajab adalah makanan kita yang haram. Kalau mau mustajab, perbaiki makanan kita. Kalau kita perhatikan kisah-kisah salaf kita terdahulu tentang doa, ya mereka mengatakan seperti itu. Apa rahasiamu doamu mustajab? Aku jaga diriku dari perkara yang haram. Ya, dari makanan yang haram. Waqad kana salafu yanzuruna fil halal wa yudakkikuna fihi. Fakala Abu Bakar As-Siddiq syai'an min syubhatin thumma qa'ahu. Dan praktek salaf kita terdahulu, mereka sangat perhatian, sangat teliti terhadap perkara yang halal dan yang haram ini. Sampai-sampai Abu Bakar pernah dikasih hadiah sama budaknya. Sama budaknya apa? Budaknya ini ngasih kepada Abu Bakar. Kan biasanya di zaman dulu yang menyediakan makanan yaitu budak. Ya, budak. Atau istrinya. Nah, budaknya ini ngasih makanan, dimakanlah sama dia. Kayak gitu. Ternyata apa? Dari mana kau dapatkan, tanya Abu Bakar, dari mana kau dapatkan makanan kurma ini? Apa kata budaknya? Nemu, Pak. Nemu. Akhirnya apa? Abu Bakar muntahkan. Dia masukin tangannya ke mulut, ke lidah, dia muntahkan lagi. Kayak gitu. Pernah Hasan Hussein makan makanan dari sedekah. Rasulullah tahu, langsung Rasulullah keluarkan. Nggak boleh. Ya, lihat Rasulullah mendidik cucunya menjaga perkara yang haram. Nah, kalau kita enggak, ya. Bapaknya ya nah makan ya, padahal dari haram. Rasulullah enggak menjaga anak cucunya dari perkara yang haram. Makanya lihat hasilnya. Ya. Lihat hasilnya kayak gitu. Ya, pendidikan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbukti, ya. Itu dia motivasi dari makan yang halal dan menjauhi perkara yang haram. Dan insya Allah kita akan tengok lagi ya dalil yang lain yang belum dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di sini. Yang pertama, tambahan dari yang udah. Yang paling parah jikalau kita tidak perhatikan yang halal maupun yang haram adalah neraka. Artinya apa? Orang yang biasa makan yang haram, ancamannya neraka. Itu ending dia di akhirat adalah neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Ayulahmin nabata an sukhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka akan melahapnya. Maka dia akan masuk neraka. Di neraka dia akan dibakar oleh api neraka. Kata Rasulullah, Bapak dan Ibu, api neraka itu 70 kali lipat api dunia. 70 kali lipat. Coba Ibu hidupkan lilin, coba bakar tangan Bapak, Ibu di atas. Panas. Kali 70 kali lipat, Pak. Gosong, Bapak. Ya. Gosong dihidupkan lagi.
bakar lagi, hidupkan lagi, bakar lagi, seperti itu terus. Jadi bukan malah apa Pak? Tenang saja kok, azab neraka itu kita mati nggak terasa, enggak. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, badalna, kami ganti kulit yang lama dengan kulit yang baru. Ya. Habis kulit baru diciptakan lagi kulit habis kulit lama diciptakan lagi kulit baru. Lihat. Ya. Jadi Islam itu Masya Allah. Paham? Di kulitnya ada saraf-saraf. Bukan syaraf-syaraf ya. Ada titik-titik saraf. Ya kalau kita kan kita sakit, Pak. Sakit ya. Jadi memang Masya Allah. Ya. Allah kembalikan, Allah gantikan kulit kita yang lama menjadi yang baru. Seperti itu. Dan jadi jangan anggap sepele neraka. Sampai ada orang bilang nggak masalah lah. Ya. Aku masuk neraka. Ini orang nggak tahu. Orang nggak tahu gimana panasnya api neraka dan azabnya di sana bagaimana. Ya Bapak jangan mimpi ada gorengan di neraka, Pak. Nggak ada. Ya. Ada teh di neraka, nggak ada, Bapak. Makanannya zakum, Pak. Apa kata Rasulullah tentang zakum? Zakum ini jikalau airnya menetes ke dunia, satu tetes saja menetes ke dunia, maka daratan, lautan rusak semua, terkontaminasi. Ya, rusak satu tetes. Ini gimana? Tapi ya neraka, orang neraka pasti nggak mau ya, mau aja. Nggak ada lagi makanan yang lain, Pak. Nggak ada gorengan, nggak ada kue basah, nggak ada ayam penyet, nggak ada, Bapak. Ya. Apalagi pecel lele, nggak ada. Ya. Zakum, Pak. Zakum. Kita lihat gorengan, tapi gorengannya penampilannya nggak menarik, mau makan kita, Pak? Kan nggak mau. Ini zakum, Pak, udah nggak enak, penampilannya jelek. Allahu Akbar. Tapi tetap orang-orang neraka itu, penduduk neraka mau makannya. Kenapa? Nggak ada lagi makanan yang lain. Tetap selera dimakan, nggak ada lagi. Kayak gitu. Minumannya apa? Nggak ada, ya. Teh, es nggak ada. Apalagi es campur, es doger, ya kan? Es buah nggak ada, Bapak. Hanya air-air panas yang mendidih. Jikalau diminumkan, rontok tenggorokan kita. Ya, nanah minuman kita. Nanah, Pak. Nanah itu bukan darah. Darah masih seger. Nanah itu busuk, bau. Nah, kita kalau punya koreng bernanah kan bau, Pak. Kayak gitu. Itu kita minum. Ya. Masih mau, Bapak? Kayak gitu. Tapi kenapa neraka, orang-orang neraka mau, penduduk neraka ingin minum? Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi. Masa minum api nggak bisa diminum. Naudzubillah. Makanya salah satu cara kita menjauhi api neraka, siksa neraka, makanan dan minuman neraka adalah apa? Menjauhi yang haram. Menjauhi yang haram. Kayak gitu. Jangan mimpi Bapak di sana ada bidadari, nggak ada. Ya, nggak ada, Bapak. Yang ada malaikat-malaikat syidadun gilad. Malaikat-malaikat penjaga neraka yang bengis, penampilannya serem, Pak. Kayak gitu. Kayak gitu, Bapak. Bapak punya istri kayak mak lampir kan serem juga. Bapak mau balik ke rumah. Ya, pengennya pasti di luar terus. Malas pulang. Ini apalagi neraka, nggak ada, Pak. Mak lampir pun kayaknya lebih parah daripada mak lampir gitu kan. Seperti itu. Daripada yang horor-horor. Tapi kalau di surga, Masya Allah, ya. Di sana ada bidadari, ya. Istri kita lebih cantik dari bidadari, Bapak. Kalah bidadari itu. Kayak gitu. Tenang, ya. Walaupun sekarang mungkin istri Bapak mancungnya ke belakang, ya kan? Seperti itu. Insya Allah di surga nanti lebih cantik daripada bidadari, ya. Istri kita tuh makanan inti, Bapak, ya. Makanan inti. Kayak gitu. Nah, bidadari itu snack-snacknya aja lah.
makanan-makanan pembuka, penutup, kayak gitu. Senyum-senyum aja ini, ya kan? Semoga kita semua mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih nikmat ketika memandang wajah Allah, itu nggak ada lagi nikmat bandingannya. Tidak ada. Tidak ada lagi bandingannya. Ya. Kalau orang-orang neraka, nah itu malah apa? Allah tampilkan kematian dihadapkan kepada mereka dalam bentuk seekor kambing, kemudian disembelih. Ya. Kemudian dikatakan la mauta ba'da hadza, tidak ada lagi kematian setelah ini. Jadi ahli neraka abadi di neraka, ahli surga abadi di surga. Enggak ada lagi kematian. Ya. Enggak ada lagi. Adapun di dunia ada kematian. Ya, saya mendengar kabar tadi pagi saudara kita orang tuanya meninggal dunia. Ya, kita doakan semoga orang tuanya dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan pahala yang besar dan kesabaran yang teguh. Amin ya rabbal alamin. Itu neraka, Bapak. Kemudian yang berikutnya, itu tadi amal soleh kita, ya sudah kita singgung ya di ayat yang tadi. Amal soleh kita yang bisa bermasalah tidak akan pernah tidak akan pernah benar berpengaruh kepada amal soleh kita. Kalau kita dari makanan-makanan yang haram, itu ibadah pun gak semangat, gak maksimal, tersibukkan dengan yang haram, tersibukkan. Ya. Yang lebih parah jikalau sampai ibadah kita tertolak gara-gara makanan yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ya, makanya sebelum kita sholat, coba cek dulu lah. Ya, pakaian kita jangan dari pakaian ya ambil jemuran tetangga, ya kan? Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Haji jangan sampai pakai uang ya haram. Kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajul hajjan bi nafaqatin thayyibah wa wada'a rihlahu fil ghar fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur." Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ya naik pesawat misalkan, ia menyeru labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru di langit, labbaik Allahumma wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Apa itu? Diterima hajimu, langsung dikasih kabar gembira. Diterima hajimu dan engkau berbahagia. Bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu ya dibeli dari harta yang halal, beli tiket pesawatnya, Pak. Dan hajimu mabrur, diterima, tidak ditolak. Tuh. Ya, diterima. Wa idza kharaja bi nafaqatil khabithah fawada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik nadahu munadi minas sama la labbaik wala sa'daik zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Ketika laki-laki itu pergi haji dengan nafkah yang haram, ya biaya hajinya haram, ketika dia menginjakkan kaki ya di kendaraan, di pesawat, labbaik Allahumma labbaik, dia menyeru, maka ada yang menyeru dari langit, ya, tidak diterima kedatanganmu, ya, dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaanmu, bekalmu haram, ongkosmu juga haram, maka hajimu tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan inilah pendapat ulama madhab Syafi'i. Jikalau kita sholat pakai pakaian yang haram,
haji pakai harta yang haram, ongkos yang haram, maka tidak akan diterima ibadah tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ada juga ulama yang mengatakan diterima, apa? Bukan diterima. Sah hajinya, sah, akan tetapi berdosa. Berdosa. Adapun diterima nggak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita apa? Banyak berdoa, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amal solehku. Jadi bedakan antara sah dengan diterima. Kalau sudah diterima pasti sah. Tapi kalau sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah itu apa sih? Menggugurkan kewajiban. Itu sah. Ya. Itu sah, menggugurkan kewajiban. Kayak gitu. Kita puasa Ramadan. Ya, kita menjauhi yang membatalkan. Tapi mata kita jelalatan, mulut kita kayak comberan. Sah puasanya, tapi apakah diterima? Ya, tidak. Tidak diterima. Diterima itu apa maksudnya? Diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sah, menggugurkan kewajiban. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, harta haram itu adalah penyebab kehinaan, penyebab kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Kita seringkali kenapa umat Islam selalu dijajah, dikucilkan, tertinggal, hidup dalam garis kemiskinan? Karena kita sendiri yang masih mengikuti tren haram. Apa kata Rasulullah? Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jikalau kalian masih bertransaksi dengan cara ribawi dan kalian ridha dengan duniawi, masih condong kepada dunia, ya, peternakan, pertanian, dan kalian benci terhadap jihad, meninggalkan jihad, maka Allah akan apa? Menimpakan kepada kita kehinaan. Nah, kita masih sekarang masya Allah, ya, ada pinjaman online, makin mudah saja yang haram-haram itu, kayak gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, harta haram itu menyebabkan turun musibah. Turun musibah, baik kepada diri kita, keluarga kita, sampai masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Ya, itu dia. Apa kata Rasulullah SAW? Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Apabila muncul perzinahan di sebuah desa, di sebuah negeri, menyebarnya riba di sana, maka sama saja mereka menantang Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Makanya betul kata Allah dalam firman-Nya, apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan, musibah di bumi, di lautan, itu karena ulah manusia, ulah kita. Naudzubillah. Makanya orang yang hartanya haram, jangankan mungkin ya, zahirnya mereka masya Allah, kendaraannya roda 4, ya, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat-lipat, akan tetapi ya, kebahagiaan kiamat, ketenangan lewat, tidak ada kebahagiaan dalam rumah mereka, hartanya nggak berkah, ya, ada saja musibahnya, ada saja ya, mungkin anaknya ya, bukan malah kebanggaan, malah jadi coreng buat muka orang tuanya, kayak gitu. Atau istrinya melawan kepada suaminya, ya, naudzubillah, tidak bisa menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Itu karena mungkin dari segi harta kita yang masih ada yang haram, jauh dari perkara yang halal. Akhirnya Allah berikan azab, dihilangkan, dicabut keberkahan, mungkin dimusnahkan kekayaan kita satu-satu,
ya, lewat pencurian, kebangkrutan, ya, kebakaran dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halal, memberikan kepada kita rasa qanaah, rasa wara' dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya harta yang paling berharga bagi seorang mukmin adalah qanaah, merasa cukup dengan Allah berikan. Allah ngasih rezeki kepada kita segini karena Allah tahu kalau kita dikasih banyak, mungkin kita malah maksiat, Pak. Kayak gitu. Jadi syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan terus berusaha, Pak ya. Jangan menyerah. Terus berusaha. Jangan sampai putus asa, ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya. Wagnini bifadlika amman siwak. Itu doa dari Nabi, Pak. Allahumma ghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah untukku harta yang halal, ya. Dan berikanlah kekayaan kepadaku dari karuniamu. Itu doa dari Rasulullah SAW untuk kita amalkan supaya kita mendapatkan harta yang halal dan kita diberikan qanaah dalam hati kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jika ada pertanyaan satu atau dua, dipersilahkan. Jika tidak, maka saya pun yang bertanya. Kalau saya bertanya, Bapak dikasih hadiah, ya. Ada yang bertanya? Enggak ya? Alhamdulillah, berarti paham, Pak ya? Bukan enggak bertanya berarti enggak paham ya? Insyaallah. Oh, silakan. Berarti Bapak enggak paham. Enggak masalah. Ini makna haram dan halal mengenai lugawinya bahasa. Soalnya pengalaman saya di YouTube itu ada yang ketika salah arah itu bilangnya haram. Ya kan? Terus ketika ada orang yang punya penyakit tertentu tidak boleh makan makanan tertentu, itu juga nyebut orang Arab itu haram. Apakah itu menjadi seorang yang tepat, Ustaz? Oh. Karena mungkin nggak boleh dimakan karena ada penyakit tertentu yang tidak seperti itu, Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Jadi memang istilah halal dan haram itu sudah ada di lisan-lisan kita. Ya, Pak ya? Sudah ada di lisan kita, ini halal Bapak, ini haram. Bahkan di Arab itu lebih luas daripada itu, seperti yang Bapak tanyakan tadi. Ya. Itu kalau kita umrah atau haji Bapak, ya, nanti ada aja orang-orang menyeru halal, ya. Maksudnya apa? Gratis. Silahkan diambil. Itu halal kata orang Arab. Gratis. Bapak jangan coba ini jualan apa enggak. Kalau ada orang Arab bilang halal, Bapak umroh misalkan, haji misalkan, ya. Itu kalau ada orang Arab bilang halal itu gratis, silakan Bapak ambil. Ya. Seperti itu. Dan mereka sangat dermawan, terkenal sekali. Bapak pulang sholat, itu nanti kadang di depan hotel tuh ada yang ngasih nasi kebuli, ya. Sama ayam. Ayamnya bukan satu potong sayap, bukan Bapak ya. Besar potongannya mereka. Kemudian ada ngasih buah dan lain sebagainya. Mereka bilang halal. Itu maksudnya apa? Gratis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, haram. Haram juga bisa bermakna luas, yaitu mencakup apa? Terlarang. Ya. Mungkin karena aspek kesehatan. Karena ada penyakit tertentu yang nggak boleh makan makanan tertentu. Tapi ingat, ketika kita mengatakan ini haram dengan makna terlarang dalam aspek kesehatan, jangan meyakini ini haram secara syar'i. Paham ini Bapak? Haram secara syar'i. Yang dimaksud terlarang, ya, untuk dia konsumsi karena bisa memudaratkan kesehatan. Dan ini sejalur dengan kaidah syar'i, yang mana kaidah fikih mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh mencelakakan diri pribadi maupun orang lain. Tidak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Udah tahu ini pantangan masih dimakan juga.
Kan ada orang alergi ya, makan makanan tertentu, atau kena penyakit akhirnya dilarang makanan-makanan tertentu, jangan diembat. Tapi jangan meyakini itu haram. Yakinnya gimana? Karena saya sakit, makanan ini nih tidak boleh saya konsumsi. Beda, tidak boleh saya konsumsi dengan haram dikonsumsi. Ya, tidak boleh saya konsumsi untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi maknanya memang dari segi bahasa itu lebih luas, ya. Lebih luas seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sampai di sini. Ada lagi? Sudah? Ya, silakan. Saya belum paham yang tadi itu asalnya ibadah itu haram. Maksudnya gimana? Maksudnya terlarang. Tidak boleh kita lakukan tanpa dalil. Itu. Tidak boleh kita lakukan ibadah tersebut tanpa dalil. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, yuk kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yuk kita sholat tengah malam. Loh, ini hukumnya wajib kan? Ini kan sholat ke-6 namanya. Nah, ini di sini kita tanya, mana dalilnya? Ya, kalau ini sholat tengah malam, ya, sholat nisful lail katanya. Kalau ini sholat nisful lail hukumnya wajib, mana dalilnya? Kayak gitu. Oh, nggak ada dalil, berarti jangan dilakukan, Pak. Tapi kalau cuma dalilnya ini kan baik, nah ini bukan dalil, Pak. Ini kan baik, itu bukan dalil. Apa kata Ibnu Mas'ud ketika dia menegur orang-orang yang zikir jama'i, ya? Apa yang kalian lakukan di sini katanya? Kalian itu buka pintu kesesatan ya? Buka ajaran baru Nabi Muhammad SAW ya? Apa kata mereka? Ini kan baik. Kami berzikir, ini kan baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kami muridil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi nggak dapat kebaikan tersebut. Masalahnya di mana, Pak? Caranya. Kan ingin baik itu kan niat, tapi nggak dapat. Kenapa? Caranya yang salah. Bapak mau mancing ikan, tapi nggak pakai umpan. Dapat? Enggak. Ngapain duduk di sungai? Mancing. Mana pancinganmu? Nggak ada. Dapat ikan? Enggak. Kalau mau dapat ikan, ya mancing, ya nanti strike kan gitu. Seperti itu. Pernah Sa'id ibn al-Musayyib melihat orang sholat sunnah qobliyah subuh 4 rakaat. Apa kata Sa'id ibn Musayyib itu? Apa? Tabi'in besar. Tabi'in besar, berguru kepada para sahabat. Dia tabi'in senior, Sa'id ibn al-Musayyib. Ya. Bahkan kalau beliau bilang Rasulullah bersabda, itu Imam Syafi'i menjadikannya hujjah. Ya, itu Sa'id ibn al-Musayyib di Madinah beliau. Kalau dia bilang Rasulullah bersabda, Imam Syafi'i menjadikannya dalil. Saking besarnya kedudukan beliau. Apa kata Sa'id ibn Musayyib? Kau ngapain? Salat apa itu katanya? Salat sunnah qabliyah subuh. Sa'id bin Musayyib memahami salat sunnah qabliyah subuh berapa rakaat, Bapak? 2. Kan dalil jelas. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Bapak, kalau Bapak pun mungkin tidak bisa salat qabliyah, ba'diyah semuanya, jangan tinggalin qabliyah subuh. Disempet-sempetin lah. Kalau pasang alarm jangan pas sekali pas azan, Bapak. Ya, 30 menit sebelum azan misalkan. Ya, supaya bisa dapat sholat malamnya. Ya. Bisa kalau lagi junub bisa mandi dulu kan gitu. Bisa sholat qabliyah subuhnya, bisa berdoa, beristighfar di sana mustajab, waktu mustajab itu. Nah, apa kata Sa'id bin Musayyib? Tidak boleh sholat seperti itu 4 rakaat, karena dalam syariat cuma 2 rakaat. Apa kata laki-laki tadi? Emangnya Allah bakal mengazabku gara-gara sholat? Pinter kali kan ngelesnya. Ya, pengajian mana itu? Pinter ngelesnya pemuda ini. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Nah, beliau nggak emosi, Bapak, nggak sesat kau, nggak gitu. Jawabannya cerdas. Sa'id bin Musayyib.
Itulah hikmah dalam berdakwah, Pak. Hikmah, nggak perlu langsung emosi, ya, nggak perlu langsung emosi. Coba balikkan ucapan dia. Engkau nggak bakalan diazab gara-gara sholat, tapi engkau diazab gara-gara khilafus sunnah, menyelisihi ajaran Nabi, menyelisihi tuntunan dari Nabi. Tuntunan dari Nabi hanya 2, kok kamu 4. Itu yang bikin engkau diazab nanti di api neraka. Kayak gitu. Seperti itu Bapak ya. Makanya kayak dengan jawaban seperti gunakan ke bab-bab yang lain Bapak. Kayak gitu. Ini kan baik, masa Allah menyiksa orang gara-gara berbuat kebaikan? Nah, jawabannya gitu. Allah nggak mengazabmu gara-gara zikirmu, gara-gara baca Qur'anmu, gara-gara puasamu, enggak. Allah mengazabmu gara-gara menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak waktu dia di sana Pak, ya diem. Lelaki itu Pak, kan sering gitu. Masa zikiran salah ini kayak gitu, masa salawatan salah. Allah nggak mengazab seseorang karena salawat, karena zikir, karena Quran. Allah mengazab gara-gara menyelisihi tuntunan Nabi. Nabi hanya ngajarin 2 rakaat, kok kita 4 rakaat. Ini namanya apa Pak? Kayak laki-laki yang 3 orang tadi, paten kayak gitu. So hebat, so soleh. Padahal Nabi yang mengatakan, aku yang paling soleh, aku yang paling bertakwa, ya, aku yang paling takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, pertanyaannya dari saya Bapak dan Ibu. Pertanyaan dari saya, ini pertanyaannya apa? Ya. Ini 4 penyebab seseorang itu mustajab doanya padahal makanannya haram. Fadhal Bapak. Haram, kisah yang tadi. Satu, mengangkat tangan. Berpakaian yang lusuh. Iya, penampilan lusuh. Terus menggunakan asmaul husna. Memakai asmaul husna. Safar, ya, safar berpergian jauh Pak ya. Safar dan apa? Iya, barakallahu fikum, masya Allah, betul jawabannya. 4 faktor itu mustajab doa kita, ya. 4 sebab. Banyak faktor, ada faktor waktu, ada faktor keadaan. Ini faktor keadaan, kayak gitu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Doanya tertolak gara-gara satu masalah, makanan yang haram. Baik, mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallima Daud alimna ya fahima Sulaiman fahimna. Mohon maaf jika ada salah kata. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak hadiahnya.